Cerita apa hari ini? Apa aja? Apa-apa diceritain. Siono. Rumi sejak awal memiliki prinsip, tidak akan berpacaran dengan laki-laki yang satu jurusan dengannya. Tekadnya didukung langsung oleh ibunya, sedangkan ayahnya pasrah dengan kelakuan putri dan istrinya ini. Prinsipmu sudah benar, nak, kata ibu Rumi. Pacaran sampai yang jurusannya sama itu nggak ada untungnya. Palingan cuma dapat tepengan setiap hari. Sisanya, halah, omongan manis doang. Walaupun awet sampai nikah, tapi kalau belanja gak ditemenin, buat apa nganter kan? Lanjut ibu Rumi. Kan tadi ibu yang nyuruh ayah buat diem di motor. Nanti katanya malah ribet kalau ayah ikut. Saut ayah Rumi penuh protes. Alasan. Iya ya, kalau belanja lagi ayah janji bakalan ikut walaupun ibu ngelarang. Tawar ayah Rumi. Enggak, gak usah, nanti ribet. Ayah lelet kalau jalan kan? Ucap ibu Rumi menyudutkan ayah. Sebenarnya ibu Rumi ingin ditemani belanja oleh suaminya. Tetapi jika suaminya ikut, dia tidak bisa berhenti ke stand kecantikan tersembunyi di pasar. Prinsip Rumi sangat kuat. Bahkan jika ada yang mendekatinya, dia langsung membangun tembok kepada orang itu. Teman-temannya juga setuju dengan Rumi. Rum, nanti kita pergi ke fakultas kedokteran ya. Siapa tahu ya kan? Ajak si Mirna, teman jurusan Rumi. Iya, nanti semisal ada yang lewat, kita pura-pura pusing aja. Terus gak sengaja nabrak, terus bilang, maaf, tapi kaki saya sudah tidak bisa bergerak. Pasti habis itu digendong. Kenalan deh. Tambah si Oki, teman jurusan Rumi juga. Mereka bertiga pergi ke fakultas kedokteran dengan penuh harapan berpapasan dengan cowok pintar berjas putih dan tentu saja tampan. Namun harapan mereka segera pupus. Karena tidak ada satupun manusia di fakultas kedokteran. Yaelah, udah jauh-jauh juga, kata Oki. Rumi tidak mengeluh seperti kedua temannya, karena dia saat ini hanya kepikiran dengan sariawan di lidahnya. Sesampainya di fakultasnya lagi, mereka berpisah pergi ke kelas masing-masing. Rumi masih berjuang dengan sariawan di lidahnya, sehingga dia tanpa sengaja menabrak cowok di depannya dan berbenturan dengan tangan Rumi yang memegangi pipinya. Mampus, pikir Rumi. Saat itu dia pikir ajalnya sudah dekat. Rasanya tentu sangat sakit, hingga dia berjongkok menunduk. Maaf, gak sengaja. Gak apa-apa. Rumi tidak menggubris ucapan cowok itu dan masih berusaha menerbalkan rasa sakit yang luar biasa di lidahnya. Cowok itu ikut berjongkok berusaha meraih tangan Rumi yang masih memegangi pipinya. Rumi spontan mengangkat kepalanya dan memandangi cowok di hadapannya dengan mata yang sudah mengeluarkan sebutir air mata. Maaf tadi, cowok itu terkejut melihatnya. Mau ke UKS? Lanjut cowok itu. Rumi menepis tangannya dan mengusap air matanya. Rumi memberikan jari jempol kepada cowok itu sebagai tanda dia baik-baik saja. Beneran? Terus kenapa sampai nangis? Tanya si cowok. Sekali lagi Rumi menggunakan tangannya sebagai alat komunikasi. Rumi meletakkan jari telunjuknya ke bibirnya yang berarti diam kepada cowok itu. Lalu menyuruh si cowok untuk segera pergi. Tentu saja cowok itu merasa tidak nyaman. Siapa sih orang yang habis menabrak hingga yang ditabrak nangis lalu pergi meninggalkannya begitu saja? Gak bisa, kita harus ke UKS dulu, paksa cowok itu. Karena Rumi tidak hendak pergi, cowok itu membantu Rumi berdiri dan dia menggendongnya. Dengan santainya, sedangkan Rumi berusaha memberikan erangan yang artinya, gak usah Yono. Mereka menyita banyak perhatian orang-orang yang dilewati. Rumi yang malu menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Sesampainya di UKS, suster mencoba memeriksa sariawan lidah Rumi dan memberikannya resep. Mereka lalu keluar dari UKS. Sariawan ya? Apa perlu saya belikan bubur?
Enggak usah, jawab Rumi samar-samar sambil memegangi mulutnya. Sekali lagi cowok itu tidak bisa dihentikan. Dia menyuruh Rumi menunggu duduk di gazebo selagi dirinya keluar membeli bubur. Rumi tidak bisa kemana-mana lagi jika seperti ini keadaannya. Cowok itu sepertinya memiliki rasa tanggung jawab yang besar, seperti prinsip Rumi tentang tidak akan menyukai laki-laki yang satu jurusan dengannya. Setiap hari cowok itu mencari Rumi dan selalu membawakan sesuatu yang bisa meredakan sariawan. Hingga akhirnya Rumi pulih. Bodohnya mereka belum berkenalan lama dan juga bertukar nomor HP. Rumi heran kenapa dia bisa menemukannya setiap hari. Pada suatu mata kuliah, Rumi baru sadar dia satu kelas dengan cowok itu. Mereka satu jurusan. Dia duduk tepat di belakang Rumi. Hai Rumi, gimana sariawannya? Tanyanya tiba-tiba yang kini kepalanya ia julurkan mendekat ke Rumi. Rumi menoleh. Kamu tahu namaku? Tanya Rumi spontan. Karena jujur, dia belum pernah bertemu dengannya. Jelaslah, kita kan satu jurusan. Lagian kemarin waktu ospek universitas, kita pernah kebagian kelompok bersama kan? Mata Rumi jelas tampak tidak ingat kapan mereka bertemu. Kalau gitu, kamu belum tahu nama aku ya? Maaf, ucap Rumi yang merasa sangat menyesal. Pasalnya ingatannya memang seperti Kandori. Cowok itu mengangkat bahunya. Ya udah, kalau gitu kenalin. Aku Yono, kata Yono yang kini wajahnya semakin didekatkan ke wajah Rumi. Rumi segera menjauhkan wajahnya. Oke, salam kenal kalau gitu. Namanya Yono. Padahal nama itu Rumi gunakan sebagai bahan umpatan kemarin waktu dia menolongnya. Maaf, spontan Rumi mengatakannya. Buat apa? Ah, nggak apa-apa, maaf aja. Rumi merasa tidak enak.